Lagi pusing ini. Kenapa? Beli laptop, hanya uangku cuma 4 juta, jangan sampai saya beli laptop yang RAM-nya kecil. Kenapa cuma beli saja komputer yang komponennya sesuai budget, baru murah lagi? Oh, iya kah? Di mana beli itu? Ada di satu tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat IT. Di video kali ini kami akan mereview sebuah PC untuk klien kita, Yusril dan Milan. Nah, dalam racikan PC kali ini, kita itu mengeluarkan budget sekitaran 4 jutaan dan sangat pas di kantong mahasiswa. Di PC ini kita menggunakan prosesor dari kubu biru, yaitu Intel generasi ketiga, dan Ivy Bridge, yaitu Intel Core i5 3570 dengan dukungan grafik card Nvidia, yaitu Nvidia GTX 750 Ti. Oke, sebelum masuk ke scene review, mari kita ke scene disassemble PC-nya. Nah, kira-kira begitu untuk proses pelepasan komponen-komponennya, guys. So, untuk proses review, saya akan serahkan ke rekan saya, Adam. Nah, kali ini teman-teman saya akan mereview sebuah komponen-komponen dari PC. Nah, di komponen yang paling pertama adalah yang paling penting, otak dari komputer, CPU atau yang biasa disebut dengan prosesor. Kali ini saya menggunakan prosesor dari kubu biru atau Intel dengan seri Core i5 generasi ketiga, yaitu 3570. Generasi ini yaitu Ivy Bridge. Kita menggunakan Ivy Bridge, kenapa? Karena Ivy Bridge di sini ialah sebuah prosesor yang sangat budget untuk kaum kreore seperti saya, seorang mahasiswa. Kemudian prosesor ini disandingkan dengan motherboard dengan chipset B75 Pro 3M dari brand ASRock. Kenapa saya ambil brand ASRock? Karena kita tahu ASRock itu ialah salah satu brand terkenal dan sudah terbukti dari segi kualitas dan juga ya harganya yang cukup terjangkau. Ada seri lain yang bisa masuk ke chipset Ivy Bridge atau Intel generasi ketiga, yaitu ada H61, di mana saya tidak menggunakan H61 karena B75 itu di atas dari chipset H61 itu sendiri. Kemudian saya menggunakan 2 keping RAM dari Vigen. Ini Vigen. Ini adalah 2x4 GB RAM dengan kecepatan PC 1600 MHz. Kemudian untuk VGA card saya menggunakan GTX 750 Ti. Ya, kalian pasti tahu GTX 750 Ti, yaitu VGA yang sangat-sangat dicari dulu saat baru keluar. VGA ini benar-benar sangat disukai oleh banyak kalangan pecinta komputer karena ya dengan kualitasnya yang baik, juga harganya terjangkau, dan ini dia sudah kena Ti 750 Ti. Oke. Kemudian untuk penyimpanan saya menggunakan satu SSD berkapasitas 128 dan juga satu hard disk berkapasitas 800 GB itu sendiri. Karena kenapa saya menggunakan dua? Satu SSD, kita kan tahu sendiri SSD dan hard disk. Oke, kita kembali pertama. Apa perbedaan hard disk dan SSD? Nah, SSD itu ialah singkatan dari solid state drive, dan hard disk sendiri ialah mempunyai singkatan yaitu hard disk drive atau HDD. Nah, kemudian kenapa saya menggunakan dua-dua? Kenapa tidak hard disk saja? Karena SSD itu
lebih cepat dalam hal membaca write ataupun read. Kemudian saya juga menggunakan hard disk sebagai penyimpanan. SSD saya gunakan sebagai ini untuk penyimpanan C sebagai operating system. Nah, kemudian sekira jelas kenapa saya menggunakan dua, karena SSD saya gunakan sebagai operating system dan hard disk saya gunakan untuk penyimpanan data saya. Apalagi yang teman-teman kalau power supply-nya dari apa tuh Bang? Kalau power supply-nya saya menggunakan first player Blackshear. Nah, Blackshear di sini ya, walaupun first player Blackshear ini belum mendukung 80 plus sertifikasi 80 plus, tapi ini efisiensinya sudah bisa dikatakan mendekati 80 plus walaupun belum mendapatkan sertifikasi dan 80 plus. Dan saya jamin ini power supply ini tahan jika digunakan dengan komponen-komponen yang tidak terlalu mahal ya. Saya tidak sarankan jika Anda mempunyai komputer generasi terbaru, saya tidak sarankan menggunakan power supply ini. Anda bisa mencari power supply yang sudah tersertifikasi 80 plus. Kemudian saya lupa menjelaskan ini. Ini adalah heatsink fan cooling untuk prosesor saya. Ini ialah Deepcool GameMax 200 silent. Kenapa saya ambil yang silent? Karena ya kembali lagi budget. Ada beberapa seri yang lain dan juga memiliki include RGB. Sayangnya punya saya yang Deepcool 200S ini belum include RGB. Ada pertanyaan lagi? Nah itu aja sih Bang yang mau tanyakan. Oh, iya. Dan casing saya ialah bermerek ini Cube Gaming. Kalau serinya saya tidak tahu. Dan kemudian ada beberapa kabel SATA, kemudian ini pasta, kemudian ya ini adalah headset, ini adalah casing fan. Kemudian ini fungsi dari pasta sendiri yaitu menghantarkan panas dari prosesor ke heatsink fan sehingga panasnya bisa dikeluarkan melalui kipas yang ini. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan dari komponen-komponen PC saya kali ini. Kemudian kurangnya mohon dimaafkan. Itu saja saya kembalikan kepada kerabat saya Fitria. Tentang PC yang dijelaskan oleh rekan saya dan juga sesi pertanyaan dari rekan MD Rehan. Untuk SIM timelapse, perakitannya ada di SIM berikut. Once upon a time we were both happy. Everything was fine and suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone, and I don't need you Saya kira itu saja review tentang rakitan PC pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ke channel ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya selaku Fitria Ramadhani juga selaku host dari video ini beserta rekan-rekan saya mohon undur diri. Bye, see you next time guys. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. I don't